Orang mati hidup lagi, apanya yang kembali? Saya Pendeta Henry Tandianta MPS dari Gereja Allah Kaifu. Bapak Ibu Saudara, eh, orang yang mati lalu dia hidup lagi, apanya yang kembali? Ya, eh, ya dunia kedokteran tidak bisa menjelaskan ya. Uh, ya istri saya juga dokter senior, anak saya juga seorang dokter. Ketika saya tanya, Mami sama anak saya ini ya, kalau seseorang itu mati, kan di Alkitab ada cerita orang mati bisa hidup lagi, ya dihidupkan lagi. Apanya yang kembali? Dia nggak bisa jawab loh. Karena manusia itu ada 3 unsur yang mereka bisa bahas ilmu kedokteran, yaitu tubuh, jiwa, dan nyawa. Itu bisa dianalisis. Ada satu yang sifatnya divine. Divine itu dari Allah, hal-hal yang kudus yang tidak bisa mereka bahas, yaitu roh. Nah, ya, jadi kalau seseorang itu mati, lalu dia bisa hidup lagi, apanya yang kembali? Kita lihat misalnya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 22. Anak janda di Sarfat itu mati, lalu oleh Elia dengan itu dihidupkan lagi. 1 Raja-Raja 17 ayat 22. And the child spirit, ya, and the child spirit came into him again. Roh anak itu kembali kepada tubuhnya lagi. Jadi yang kembali itu apanya? Rohnya. Dalam terjemahan lain ada disebut nyawanya, ya itu dalam bahasa kedokteran yang bisa dibahas cuman sampai nyawa, roh nggak bisa. Mari kita validasi di Wahyu 11 ayat 11. Ada 2 nabi yang sudah mati, 3,5 hari kemudian, perhatikan, roh kehidupan dari Allah balik lagi ke dia. Jadi jika seseorang itu mati lalu dia bisa hidup kembali, yang balik lagi apanya? Rohnya. Clear ya? Banyak contoh Eutikus ngantuk karena dengerin khotbahnya Paulus. Dia jatuh dari lantai 3 loh. Lantai 3 loh, mati. Lalu sama Paulus gini hidup lagi dia. Apanya yang kembali? Rohnya. Anak janda di Nain diusung kerandanya, petinya lagi diusung, lalu disentuh oleh Yesus, bangkit dia, hidup dia. Apanya yang kembali? Rohnya. Kemudian Lazarus yang sudah 4 hari udah bau, lalu bisa hidup lagi. Apanya yang balik lagi? Rohnya. Kalau 2 nabi di Wahyu pasal 11 itu 3,5 hari, ya mungkin juga udah bau juga ya. Jadi clear, jika seseorang itu mati lalu bisa hidup lagi, apanya yang kembali? Rohnya. Nggak bisa dijelaskan di kedokteran, nggak bisa. Sekarang dibalik Pak, kalau seseorang itu mati gimana prosesnya? Mati itu rohnya lebih dulu keluar dari tubuh nih, rohnya keluar, lalu beberapa detik kemudian tubuh, jiwa, dan nyawa mati. Demikian pula ketika roh itu kembali, habis mati, ternyata bisa kembali lagi tuh rohnya, maka dalam beberapa detik tubuh, jiwa, dan nyawa berfungsi kembali. Hidup. Ya, jadi yang menentukan seseorang itu hidup atau mati adalah rohnya. Dan ini hanya bisa dijelaskan secara Alkitab, karena roh itu sifatnya divine, sifatnya keilahian, ya, kudus, suci, ya. Roh manusia diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 27, yang menciptakan Yesus, yang memberikan roh kehidupan ketika janin 4-8 minggu adalah Yesus, sebab Yesus adalah Allah dari roh segala makhluk. Ya, Ulangan 10 ayat Ulangan berapa ya? Roh dari
roh dari Bilangan 27 ayat 16 ya. Seperti itu. Jadi jelas ya. Kasih itu dari Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih tak berkesudahan, kasih itu sempurna. Semua orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dia mengasihi lebih dahulu daripada kita. Semua yang percaya kepada Kristus, kasih-Nya sempurna. Kasih Allah tak berkesudahan. Semua orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dia mengasihi lebih dahulu daripada kita. Semua yang percaya kepada Kristus, kasih-Nya sempurna. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. That it very clear. Haleluya. Amin.